Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pria di Kabupaten Serdang Bedagai dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar akibat tersengat listrik. Pemadam kebakaran di Kota Medan turun ke Pali demi melakukan pencarian kunci sepeda motor seorang pengemudi ojek online. Teh susu telur, minuman khas Medan yang diracik menggunakan mesin jahit. Warga lingkungan 5, Jalan Lama, Kota Tebing Tinggi digegerkan dengan meninggalnya seorang pengemudi becak bermotor ketika hendak memperbaiki becak motornya yang rusak. Seorang pengemudi becak motor bernama Charles Simamora mendadak meninggal saat hendak memperbaiki becak motornya yang rusak. Berdasarkan salah satu saksi mata yang merupakan penumpang korban, awalnya korban menjemput penumpang dari Kampung Pon menuju ke Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan pada pukul 5 pagi. Namun saat tiba di lokasi dan mencari lokasi pesta, kendaraan korban rusak dan ketika berusaha untuk memperbaiki, tiba-tiba korban mengeluhkan sakit di bagian tubuhnya dan langsung tergeletak dan tak sadarkan diri. Ketika diperiksa, korban sudah tidak bernyawa. Sampai di sini? Dari situ kami dari rel. Kami tanya tadi ibu-ibu itu di mana rumah orang pesta. Kami tanya, oh di sana katanya. Ya udah dia udah kami dari jalan buntu tadi untuk mengiring-iring ke sini. Buka becak di sini. Becaknya di sini. Iya itu aja. Tengoklah tulang ini, tulangku telepon lah bopumu, lang palak bodoh udah pewa katanya. Tiba jatuh gitu. Suatu si marga amar. Enggak jatuh, enggak. Enggak jatuh. Enggak. Petugas Polres Tebing Tinggi yang mengetahui kejadian langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Tebing Tinggi untuk keperluan otopsi. Hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait jenazah tukang becak motor tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Jalanan rusak mengganggu aktivitas warga dan perusahaan. Kondisi ini terjadi di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Belum ada tanggapan pemerintah setempat meski sempat didemo warga 3 pekan kemarin. Kondisi jalan berlubang dan berlumpur jika musim hujan tiba. Tidak hanya berdampak buruk bagi masyarakat setempat, namun juga menyebabkan kerugian besar bagi seluruh perusahaan yang ada di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Kondisi tersebut membuat proses pengiriman barang yang melalui jalan Desa Tanjung Morawa menjadi terhambat. Guna mengantisipasi kerugian besar, beberapa perusahaan yang tergabung dalam forum perusahaan di desa setempat memperbaiki jalan rusak sejauh 700 meter dengan cara menimbun pasir batu hingga akhirnya diratakan dengan menggunakan mobil penggiling jalan. Sementara untuk lubang yang cukup parah, masyarakat yang bekerja sama dengan pihak perusahaan menimbunnya dan mengaspal jalan hingga merata. Jalan rusak ini sebelumnya mendapat protes keras dari masyarakat Desa Tanjung Morawa B dengan menggelar aksi blokir jalan pada 3 pekan kemarin. Namun meski aksi blokir jalan sudah berkali-kali dilakukan, namun tetap saja pemerintah kabupaten terkesan tak peduli dan jalan tak kunjung diperbaiki. Nggak ketemu gitu ceritanya masyarakat, perusahaan, pemerintah. Kalau seandainya bisa ketemu, kita berbicara baik macam mana mau buat, pemerintah juga dukung. Sampai sejauh ini nggak akan mungkin terjadi jalan ini seperti ini dengan angka kecelakaan cukup tinggi di sini. Yang kita perbaiki sekitar 7.700 meter persegi. Yang kita harapkan adalah kepedulian dari pemerintah daerah untuk perbaikan terhadap jalan-jalan yang ada di sini. Kita ada hubungan antara perusahaan dengan masyarakat yang baik, hubungan perusahaan dengan pemerintah daerah yang harusnya harmonis juga. Karena apapun yang terjadi, apabila perusahaan bisa melakukan aktivitas dengan baik, akan masyarakat akan mendapatkan dampak yang baik juga. Warga berharap pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersedia langsung memperbaiki kondisi jalan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.
Ya, pemadam kebakaran tak hanya membantu memadamkan api, unit rescue pemadam kebakaran Kota Medan turun ke parit demi melakukan pencarian kunci sepeda motor seorang pengemudi ojek online. Kurang 20 menit proses membuka beton hingga pencarian, kunci motor pengemudi ojol akhirnya ditemukan. Inilah proses pencarian kunci sepeda motor milik pengemudi ojek online di Jalan MH Tamrin, Kota Medan. Proses pencarian dibantu Dinas Pemadam Kebakaran. 5 unit petugas dikerahkan ke lokasi ini demi membantu menemukan kunci motor yang terjatuh ke parit dari sela-sela beton parit. Pemilik motor panik kebingungan lantaran parit tempat jatuhnya kunci tertutup beton. Kehabisan akal, pemilik motor akhirnya menghubungi petugas Damkar Medan. Tidak butuh waktu lama, tim rescue pemadam tiba dan segera membantu pencarian kunci. Itu tadi bisnya kan lumayan berat, kan kebetulan ada sedikit dia tempelan macam dicor di bawah, jadi agak bersemen. Jadi kita membukanya perlahan agar supaya tidak pecah, tidak rusak. Terus kemudian masuk ke dalam, airnya lumayan tinggi di dalam, itu hampir setengah meter, campur lumpur kan. Tidak mudah menemukan kunci tersebut. Petugas harus terlebih dahulu membongkar beton untuk dapat turun ke parit. Hasilnya, lebih kurang 20 menit proses membuka beton hingga pencarian kunci motor pengemudi ojek online akhirnya ditemukan. Terima kasih. Tukia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Enak jalan. Kita ke informasi lainnya, mesin jahit kalau di Kota Medan tak hanya digunakan untuk menjahit baju. Salah satu warung penyedia TST atau teh susu telur di Medan menggunakan mesin jahit dalam proses pembuatannya. Berikut liputannya untuk Anda. Teh susu telur merupakan salah satu minuman khas Kota Medan yang dengan mudah dapat diperoleh di warung-warung kopi. Minuman ini bersifat kental, berwarna coklat, berbuih, serta identik dengan meluber dari gelas. Salah satu warung penyedia TST atau teh susu telur menghadirkan keunikan dalam proses pengolahan minuman ini, yakni menggunakan mesin jahit. Mesin jahit yang telah dimodifikasi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelanggan untuk menyeruput teh susu telur. Proses pembuatan TST dimulai dari telur bebek dicampur sedikit air panas, kemudian diaduk hingga mengeluarkan buih, dan terakhir dicampur dengan teh serta susu. Nah, pada proses pengadukan inilah penyedia teh susu telur menggunakan mesin jahit modifikasi sebagai alat pengaduk. Sebagian besar warung penyedia TST menggunakan alat mixer sebagai pengaduk. Ada juga yang menggunakan alat whisk sebagai pengaduk manual. Namun tentu membutuhkan waktu yang lebih lama. Enak ya. Apalagi saya suka yang TST teh hijau. Itu kan untuk kesehatan, untuk menghilangkan katarak katanya. Tapi sejauh ini enak minum TST sini. Beda TST sini sama tempat-tempat lain apa, Bang? TST tempat lain mungkin racikannya sama tempatnya ini lebih nyaman. Mengganti pengaduk otomatis dengan mesin jahit tidak untuk mengubah rasa teh susu telur di lidah. Namun gerakan mesin jahit dan bunyi khas yang dihasilkan menjadi sensasi sendiri yang menambah keasikan menikmati segelas teh susu telur. Mesin jahit dimodifikasi sebagai pengaduk TST dapat mempersingkat waktu kerja. Satu pesanan teh susu telur cukup diaduk menggunakan mesin jahit selama 5 menit sebelum disajikan pada pelanggan. Kadang pembeli itu rame, jadi kalau kita manual kan agak lama, jadi kalau ada mesin terbantulah kecepatannya. Gimana ya, kadang ada sampai 100 butir telur, kalau rezekinya lagi bagus lebih enak lah kalau pakai telur. Jadi kan kalau kita manual kan lama itu, jadi kalau pakai mesin ini dia lebih kental. Nah, pokoknya terbantu lah pakai ini. Untuk menenggak segelas teh susu telur, pengunjung cukup merogoh kocek 12 hingga 15.000 rupiah.
Warung teh susu telur ini juga menyediakan beberapa varian, diantaranya teh susu telur original, teh susu telur teh hijau, teh susu telur jamu, dan teh susu telur blueberry. Pilihan varian ini sangat cocok bagi penikmat teh susu telur yang sangat anti bau amis. Tuti Alewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Laporan tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.